Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Harry Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu pertama dalam bulan November, tanggal 7 November tahun 2021, kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Jangan Menghakimi, yang akan kita ambil dari Injil Matius, pasal yang ke-7, ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Kami membuka pintu hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami siap menerimanya. Terima kasih Bapa. Dan kami mau sambut kebenaran firman-Mu ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius, pasal yang ke-7, ayat 1 dan 2. Dan saya akan membacakan untuk kita semua bersama-sama. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Ayat yang kedua, karena dengan penghakiman, ini dihubungkan dengan kata karena, nanti akan kita bahas. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, ayat kedua ini lebih banyak berbicara tentang ketidakadilan dalam arti kita menghakimi orang lain sementara kita juga melakukan kesalahan yang sama. Lebih banyak dalam bahasa Alkitabnya ditujukan kepada hipokrisi, kemunafikan. Oke, nanti akan kita bahas itu. Nah, apa artinya jangan kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi? Artinya apa? Dari ayat ini, perkataan ini, statement dari Tuhan Yesus ini artinya apa? Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi adalah cuplikan dari khotbah Yesus di bukit yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5 dimulai dari ayat yang ke-3 sampai dengan pasal yang ke-7 ayat 27. Pasal 5, 6, 7 ini berbicara tentang khotbah di bukit. Nah, dalam Matius 7 Yesus beralih ke topik menghakimi orang lain. Sayangnya, perikop ini merupakan salah satu ajaran yang paling sering disalahpahami dan disalahgunakan dalam kitab suci oleh orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Dalam komentarnya tentang Matius, Stuart Weber memberikan ringkasan yang sangat baik tentang arti yang benar dari Matius 7 ayat 1 ini. Jangan menghakimi orang lain sampai kita siap untuk dihakimi dengan standar yang sama. Artinya standar yang kita pakai untuk menghakimi orang lain akan dikenakan kepada kita berdasarkan ayat yang kedua tadi. Dan kemudian ketika kita melakukan penilaian atau opini terhadap orang lain, lakukanlah dengan kerendahan hati. Ketika Yesus berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, Yesus tidak mengeluarkan aturan secara umum bahwa orang tidak boleh menghakimi orang lain. Pada saat kita melihat secara keseluruhan, lebih dekat lagi dari perikop ini, kita akan menemukan hal sebenarnya yang ingin dikupas oleh Tuhan Yesus. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Matius 7 ayat 1-3. Nah, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, kita melihat bagaimana Daud tidak menegur proses pemerkosaan Tamar.
ya, yang dilakukan oleh cousin-nya, Amnon. Kenapa Daud tidak memberikan teguran? Pada waktu kita membaca Alkitab, kita akan berpikir, kenapa sih Daud tidak memberi teguran kepada Amnon anaknya? Nah, di dalam hal ini, kalau kita mempelajari hal ini, Daud tidak bisa karena dia sendiri melakukan dosa yang sama karena dia berzina dengan Batsyeba. Dia tidak dapat menegur. Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Inilah yang dimaksud itu. Dengan dia jangan menghakimi di dalam hal ini, dia melakukan hal yang sama. Bagaimana dia bisa menegur orang lain? No ground. Penting untuk kita ingat di dalam hal ini. Nah, ajaran Kristus terutama ditujukan kepada orang percaya. Tetapi prinsipnya dapat diterapkan kepada siapa saja. Yesus memang mengharapkan kita untuk berurusan dengan selumbar di mata teman kita, di mata saudara kita, khususnya saudara-saudara kita di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara seiman maksudnya. Dia, yaitu Yesus, ingin kita melihat dosa pada orang lain sehingga kita dapat membantu mereka untuk menyingkirkannya. Tujuan menilai kelemahan orang lain adalah untuk membantunya berjalan dalam kebebasan, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-12. Tapi bagaimana kita bisa membantu orang lain jika kita sendiri masih terikat dalam dosa? Pertama-tama kita harus bersedia untuk melihat dengan jujur kehidupan kita sendiri dan menerapkan penilaian yang sama terhadap diri kita sendiri. Ketika kita melakukan ini, kita menilai dari posisi kerendahan hati. Adalah salah jika kita hanya melihat kesalahan orang lain dan lupa untuk melihat ke dalam diri kita sendiri yang melakukan kesalahan yang sama atau bahkan lebih besar lagi. Pernyataan Yesus untuk jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi memusatkan perhatian pada masalah kemunafikan rohani, hipokrisi tadi, dan kesombongan yang berpusat pada diri sendiri yang banyak dipraktekkan oleh kaum Farisi. Nah, Yesus membandingkan pelanggaran ini dengan balok raksasa yang membutakan kita dari kesalahan kita sendiri. Sementara kita menyoroti kekurangan orang lain. Kesalahan kita nggak kelihatan karena sudah tertutup dengan balok, namun kita mengkritik orang lain di dalam hal ini. Atau menghakimi orang lain. Menjatuhkan hukuman kepada orang lain. Terhadap dosa yang sama yang kita lakukan dan kita beranggapan kita bebas dari hukuman. Alkitab menjelaskan nanti akan kita bahas. Kita tidak bebas. Sekalipun kita menghakimi orang lain karena kita membuat dosa yang sama, kita tidak bebas dari hukuman. Kepada kita akan diukurkan ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang lain. Dan standar yang kita pakai akan dikenakan kembali kepada kita. Nah, kerendahan hati adalah tema besar di seluruh khotbah Kristus di bukit. Ya kan? Berkali-kali juga dikatakan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Karena itu rendahkanlah dirimu agar engkau ditinggikan. Yang lalu kita berbicara lebih baik memilih untuk merendahkan diri daripada dipaksa direndahkan karena kesombongan. Itu sangat menyakitkan dan sangat dipermalukan. Tidak mungkin menjalankan ajaran kerajaan ini tanpa mempertahankan kerendahan hati yang otentik dalam sikap kita terhadap orang lain. Dalam Matius pasal yang kelima, ayat 7 sampai dengan 11, Yesus mendorong para pengikutnya untuk menunjukkan belas kasihan, menumbuhkan kedamaian, dan memberkati mereka yang menganiaya kita. Nah, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, Yesus berkata bahwa kebenaran kita harus melebihi kebenaran para ahli hukum agama, hukum Taurat, dan orang-orang Farisi. Artinya, janganlah kita juga sampai meniru perbuatan mereka, gampang menghakimi orang lain. Kita mengatakan orang Farisi begini, begitu, padahal kita sendiri melakukan kegiatan orang Farisi. Ini yang merupakan hal yang ditentang oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 1 dan 2 ini. Orang-orang Farisi dan pengajar hukum Taurat ini dianggap sebagai puncak integritas pada saat itu. Yesus menghentikan
kesalahpahaman ini tepat di jalurnya. Dia melihat melalui lapisan luar ke dalam realitas pembenaran diri, kebanggaan spiritual, dan kebangkrutan moral mereka. Secara rohani, moral mereka merangi kemerosotan, bangkrut, tapi mereka menonjolkan diri mereka karena mereka menguasai hukum Taurat dengan baik, tapi tidak melaksanakan, tidak melakukan hukum Taurat. Mereka hanya menghafalkan, mereka hanya mengerti kulit luar, tidak mengerti di dalamnya. Karena itu pada waktu Rasul Paulus dalam perjumpaannya dengan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dalam perjalanannya ke Damaskus, dia sebagai seorang Farisi, ahli Taurat, tidak mengerti apa-apa. Dan karena itu, dia dipisahkan selama 3 tahun ke depannya dan berada di Saudi Arabia di bawah pimpinan Roh Kudus untuk memberikan pengajaran tentang siapa Kristus itu dan pengertian tentang hukum Taurat, sehingga kebenaran hukum Taurat itu dibuka bagi dia. Dan dia melihat bahwa hukum Taurat itu menjadi sebuah tutor bagi dia, mengantarkan dia kepada Kristus. Sehingga dia mengerti bahwa keselamatan itu hanya ditemukan di dalam Kristus melalui iman. Itulah kasih karunia itu. Nah, Yesus menentang orang-orang untuk tidak membalas ketika seseorang menganiaya mereka. Matius 5 ayat 39. Untuk mengasihi musuh mereka dan berdoa bagi mereka yang menganiaya mereka. Matius 5 ayat 44. Untuk hidup mengikuti kesempurnaan Bapa Surgawi. Kesempurnaan Bapa Surgawi menjadi acuan kesempurnaan yang ingin dicapai. Matius 5 ayat 48. Dan untuk mengampuni mereka yang berdosa terhadap mereka. Jadi kalau ada orang yang menyakiti, harus diampuni. Matius 6 ayat 14-15. Seorang hamba Tuhan yang setia akan melihat dirinya setara seperti dia melihat orang lain tanpa menempatkan kedudukan orang lain lebih rendah dari dirinya. Karena itu Alkitab juga berkata, nah kalau pergi ke sebuah pertemuan, jangan buru-buru duduk paling depan. Nanti kalau yang tuan rumahnya memindahkan kita ke belakang, akan sangat dipermalukan. Karena itu pilihlah tempat yang hina supaya pada saatnya kita ditinggikan, ditempatkan tempat yang terhormat. Pengajaran-pengajaran gini banyak tertulis di dalam Alkitab. Karena Tuhan Yesus secara gamblang menunjukkan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pihak kaum Farisi ini. Jadi hukum Taurat itu hanya tuntunan sejauh mana kita mau melakukannya sampai kita bertemu dengan Kristus yang dapat menyelamatkan kita. Hukum Taurat tidak dapat. Jadi, sekali lagi, seorang hamba Tuhan yang setia akan melihat dirinya setara seperti dia melihat orang lain, tanpa menempatkan kedudukan orang lain lebih rendah dari dirinya. Dia akan mengenali keberdosaannya sendiri dan kebutuhannya akan belas kasihan Allah. Karena itulah Rasul Paulus berkata, di antara pendosa, aku kepalanya, aku orang yang paling berdosa. Dia melihat seperti itu. Kebutuhan yang dia bagikan dengan saudara-saudarinya di dalam Kristus harus diutamakan. Jadi dia mengenali keberadaannya, keberdosaannya sendiri, dan kebutuhan akan belas kasihan Allah. Kebutuhan yang dia bagikan dengan saudara-saudarinya sendiri di dalam Kristus. Dia tidak akan memiliki alasan untuk menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, tetapi akan mengikuti ajaran Paulus kepada orang-orang Filipi. Seperti yang tertulis dalam Filipi 2, ayat 2 dan 3. Saya bacakan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ketika Kristus mengajarkan, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi, Yesus menentang kecenderungan manusia untuk mempergunakan kebenaran rohani dan mengubahnya menjadi superioritas munafik, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang Farisi. Kebanggaan kita membuat kita mengkritik dan menghakimi orang lain, sehingga kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Yakobus memperingatkan orang-orang percaya, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya.
hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau? Sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia. Yakobus 4 ayat 11-12. Nah, Rasul Paulus mengingatkan, karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, diingatkan, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Nah, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Tertulis dalam Roma pasal yang kedua, ayat 1-3. Bandingkan juga nanti ya dengan Roma 14 ayat 4 serta Roma 14 ayat 10-13. Yesus membutuhkan pengikut sejati untuk menerapkan ajarannya. Pertama-tama untuk diri mereka sendiri dan kemudian untuk orang lain. Ketika Tuhan Yesus mengungkapkan dan menyatakan kebenarannya kepada kita melalui kitab suci, kita harus dengan segera menanggapi kebenaran itu dengan bertanya kepada diri kita sendiri tentang bagaimana caranya kita dapat mengaplikasikan kebenaran itu dalam hidup kita. Bagaimana cara terbaik agar kita dapat memperbaiki kehidupan kita melalui pertobatan berdasarkan kebenaran firman yang dinyatakan kepada kita. Dalam mengikuti perintah Yesus untuk jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi, kita harus menghindari menarik kesimpulan yang dangkal, sombong, munafik, atau merasa benar sendiri. Kita tidak lebih dari orang lain. Hendaklah kita senantiasa berkeinginan untuk menyingkirkan balok yang ada dalam mata kita terlebih dahulu sebelum kita dapat mengeluarkan selumbar yang berada dalam mata saudara kita. Apa maksud Alkitab ketika dikatakan jangan menghakimi? Perintah Yesus untuk tidak menghakimi orang lain bisa jadi merupakan perkataannya yang paling banyak dikutip. Meskipun hampir selalu dikutip dengan mengabaikan konteksnya. Inilah pernyataan Yesus. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Banyak orang menggunakan ayat ini dalam upaya untuk membungkam kritik yang ditujukan kepada mereka, menafsirkan makna Yesus sebagai Anda tidak memiliki hak untuk mengatakan bahwa saya salah. Pengertian ini salah. Yesus tidak pernah memaksudkan ayat ini seperti ini untuk membungkam orang lain, sama sekali tidak. Katakanlah iya jika iya, katakanlah tidak jika tidak. Kalau dosa dikatakan dosa, ya harus dikatakan apa adanya di dalam hal ini berdasarkan kebenaran Alkitab, bukan berdasarkan kebenaran pribadi kita. Jika kita mendasarkan berdasarkan kebenaran pribadi kita, itu kemunafikan di dalam hal ini. Nah, ayat ini dikutip secara terpisah, keluar dari konteks seringkali. Perintah Yesus jangan kamu menghakimi memang sepintas tampaknya menghalangi semua penilaian negatif. Namun perkataan jangan menghakimi memiliki pengertian yang lebih lagi jika kita melihat kepada keseluruhan konteks dan melihat perkataan asli yang tertulis dalam bahasa Yunani. Perintah Alkitab agar tidak menghakimi orang lain tidak berarti kita tidak dapat menunjukkan daya pengamatan yang melahirkan sebuah opini. Segera setelah Yesus berkata, jangan menghakimi. Dia berkata, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Matius 7 ayat 6. Lihat konteksnya. Nah, beberapa saat kemudian, dalam khotbah yang sama, Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 15-16. Bagaimana kita membedakan siapa anjing?
dan siapa babi, dan siapa nabi palsu, kecuali jika kita memiliki kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan doktrin dan perbuatan. Artinya kita mempunyai kemampuan untuk membedakan. Artinya kita bisa memberikan opini yang benar. Dan opini yang berdasarkan kebenaran, berdasarkan Alkitab, berdasarkan apa yang tertulis di dalam konteks ini. Yesus memberi kita izin dengan demikian untuk membedakan yang benar dan yang salah. Jadi kita diberikan hak untuk memberikan opini kita, pendapat kita, pandangan kita. Sudah barang tentu kita harus menyingkirkan balok itu terlebih dahulu, sehingga kita tidak menutupi kesalahan kita sendiri, tapi kita melihat ke dalam dan memberikan tanggapan yang benar di dalam hal ini. Juga perintah Alkitab agar kita menghakimi orang, juga perintah Alkitab agar kita tidak menghakimi orang lain, tidak berarti bahwa semua tindakan sama moralnya atau kebenaran itu dianggap bersifat relatif. Tidak seperti itu. Artinya kalau dibilang jangan menghakimi, diam aja. Sekalipun kita melihat kebenaran dikoyak-koyakkan, sekalipun kita lihat kebenaran diperkosa, sekalipun kita melihat dosa ditampilkan, dan sah-sah aja. Tidak seperti itu. Kita harus mengatakan pada tempatnya dosa adalah dosa, dan kita tidak dapat menggantikan. Kalau kita mengatakan perselingkuhan atau perzinahan, ya katakan seperti adanya. Bukan affair dikatakan di dalam hal ini. Apa adanya di dalam hal ini. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa kebenaran itu objektif. Artinya objektif apa? Artinya kita tidak memberikan opini kita terhadap kebenaran. Kebenaran adalah mutlak. Dia tidak menghendaki opini kita. Ya. Jadi Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa kebenaran itu objektif. Bebas dari pendapat pribadi. Bebas dari pandangan pribadi. Dia kebenaran itu kekal, abadi, dan tidak terpisahkan dari karakter Tuhan. Kebenaran tidak pernah terpisah dari karakter Tuhan. Apapun yang bertentangan dengan kebenaran adalah kebohongan. Tetapi tentu saja menyebut sesuatu sebagai kebohongan berarti memberikan penilaian. Sudah barang tentu dalam hal ini standarnya adalah Alkitab dan bukan kita. Menyebut perzinahan atau pembunuhan sebagai dosa sama saja dengan menjatuhkan hukuman. Tetapi perzinahan dan pembunuhan pada hakikatnya memang adalah dosa berdasarkan definisi Alkitab. Ketika Yesus berkata untuk tidak menghakimi orang lain, Yesus tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa seseorang tidak boleh mengidentifikasikan dosa apa adanya seperti perzinahan atau pembunuhan. Seseorang berhak mengatakan dosa apa adanya, yaitu dosa yang sesuai dengan definisi Allah tentang dosa. Dan perintah Alkitab agar kita tidak menghakimi orang lain tidak berarti tidak ada mekanisme untuk menangani dosa. Bukan seperti itu. Alkitab memiliki buku yang berjudul Hakim-Hakim dalam Perjanjian Lama. Nah, Hakim-Hakim dalam Perjanjian Lama adalah hasil inisiatif Allah sendiri. Seperti yang tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Sistem peradilan modern, termasuk para hakimnya, merupakan bagian penting dari kehidupan bermasyarakat. Dalam mengatakan jangan menghakimi, Yesus tidak mengatakan semuanya boleh dan sah serta mengizinkan orang hidup dalam dosa. Tidak demikian. Seseorang harus berani mengatakan dosa sebagaimana adanya. Di sisi lain, Yesus memberikan perintah langsung untuk menghakimi. Seperti yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes, pasal 7, ayat 24. Perhatikan baik-baik ini. Injil Yohanes pasal yang ke-7, ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Kalau orang Amerika, do not judge the book by its cover. Jangan menghakimi menurut apa yang tampak. Ini dalam Yohanes 7 ayat 24. Tapi hakimilah dengan adil. Boleh menghakimi. Adil, standarnya Alkitab. Di sini kita memiliki petunjuk tentang jenis penilaian yang benar versus jenis yang salah. Penghakiman dalam arti memberikan opini, memberikan pendapat. Dengan mengambil ayat ini dan beberapa ayat lainnya, kita dapat menyusun deskripsi tentang jenis penghakiman yang berdosa. Penilaian dangkal itu salah berdasarkan apa yang dikatakan orang, didengar,
Ini banyak tuh di grup WhatsApp tuh. Semuanya hoax. Kalau kita percaya demikian kan repot ini. Menghakimi seseorang hanya dapat berdasarkan penampilan adalah dosa. Perhatikan baik-baik. Menghakimi seseorang hanya berdasarkan penampilan adalah dosa. Yohanes 7:24 tadi. Salah. Jadi jangan menghakimi atau menilai seorang dari penampilan luarnya saja. Harus kita lihat cerita secara komplitnya, secara keseluruhannya. Apa yang terjadi di dalam kehidupan orang tersebut. Saya pernah melihat sebuah short story, cerita pendek, tentang seseorang anak yang selalu dihukum oleh gurunya karena datang terlambat. Fakta dia datang terlambat, benar. Itu kenyataan yang terlihat dari luar. Tapi kenapa dia datang terlambat secara teratur setiap hari selama beberapa waktu? Apa yang menyebabkan dia datang terlambat? Cerita apa yang dimiliki oleh anak itu yang tidak diketahui oleh sang guru sehingga menghukum anak tidak pada tempatnya? Ternyata dia harus merawat ibunya yang sedang sakit. Terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, memasak, dan semuanya. Dan dalam keadaan siap baru dia dapat meninggalkan rumah. Bagian dari cerita yang kehilangan ini, yang tidak diketahui, menyebabkan kita telah menghakimi secara tidak adil. Di dalam hal ini adalah bodoh untuk mengambil kesimpulan sebelum menyelidiki fakta, seperti guru itu menghakimi anak itu tanpa mengerti fakta yang sebenarnya, gambaran secara keseluruhan. Simon orang Farisi menghakimi seorang wanita berdasarkan penampilan dan reputasinya sebagai orang berdosa, tertulis dalam Lukas 7 ayat 37. Tetapi dia tidak dapat melihat bahwa wanita itu telah diampuni. Dengan demikian, Simon mendapat teguran langsung dari Tuhan Yesus karena penghakiman yang ditampilkannya itu tidak benar. Dia telah menghakimi wanita ini berdasarkan penampilan luarnya, berdasarkan rekam jejaknya, seperti yang tertulis dalam Lukas 7 ayat 36-50. Nah, Simon menghakimi wanita. Siapa ini? Simon menghakimi wanita yang membasahi kaki Yesus dengan air matanya, serta menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, dan mencium kaki Yesus, serta meminyakinya dengan minyak wangi berdasarkan rekam jejak wanita tersebut sebagai orang berdosa. Dan lantas Simon berpikir, jika Yesus ini benar-benar seorang rabi, tentu dia tahu di dalam hatinya siapa wanita ini. Dia akan tahu bahwa wanita ini adalah orang berdosa. Itu dihakimi. Dengan berpikir, jika Yesus adalah seorang berdosa, seorang nabi, tentu dia tahu apa yang ada tentang wanita ini. Apa yang ada dalam hati wanita ini. Apakah Simon pada waktu itu juga tidak berpikir bahwa Yesus juga dapat memikirkan apa yang dia pikirkan tentang wanita itu? Karena itulah Yesus langsung menegur Simon secara langsung sebelum Simon mengatakan sesuatu. Yesus membaca apa yang ada di dalam hati Simon. Lantas dia mengadakan perumpamaan. Kalau yang seorang berutang kira-kira $5.000, yang lainnya berutang $50, kedua-duanya diampuni, bebas karena utangnya. Nah, menurut engkau Simon, siapa yang lebih berbahagia? Siapa yang merasa lebih dikasihi? Ya, yang utangnya banyak lah, katanya. Ya, demikian juga dengan wanita ini. Sejak aku datang, kau tidak pernah membasuh kakiku, tapi wanita ini tidak henti membasuh kakiku dengan air matanya, bahkan mencium kakiku, bahkan meminyaki kakiku dengan parfum. Apa yang kau lakukan, Simon? Engkau telah menghakimi seorang wanita yang bertobat. Engkau telah menghakimi seorang wanita yang melakukan banyak kebaikan lebih baik daripada apa yang kau lakukan. Karena itu Yesus menegur Simon di dalam hal ini. Banyak hal, setiap orang memiliki cerita hidup masing-masing. Dan kita tidak memiliki cerita hidup mereka. Karena itu jangan terburu-buru dalam membuat opini terhadap orang lain. Penilaian munafik itu salah. Perintah Yesus untuk tidak menghakimi orang lain dalam Matius 7 ayat 1 didahului dengan membandingkan orang-orang munafik. Dan diikuti dengan peringatan terhadap kemunafikan. Matius 7 ayat 3-5. Ketika kita menunjukkan dosa orang lain, sementara kita sendiri melakukan dosa yang sama, kita telah menghakimi secara munafik dan bahkan kita melemparkan kutukan kepada diri kita sendiri di dalam hal ini. Seperti Simon lupa bahwa wanita yang berdosa itu, dosanya yang banyak itu telah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak melihat itu, dia cuma menghakimi berdasarkan rekam jejak wanita. Nah, Roma 2 ayat 1 mengatakan sebagai berikut, yang tadi sudah kita baca. Karena itu, hai manusia,
pun juga engkau, mau raja, mau presiden, mau CEO, mau cleaning service, siapa saja. Siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Nah, Roma 2 ayat 1 ini mirip dengan Matius 7 ayat 1 yang kita baca tadi. Dalam kitab Roma 2 ini, Rasul Paulus menunjukkan bahwa baik orang bukan Yahudi maupun orang Yahudi telah jatuh dalam dosa yang sama. Dan kedua-dua grup ini membutuhkan Yesus untuk menyelamatkan mereka, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Sehingga orang Yahudi tidak dapat menghakimi orang bukan Yahudi dengan mengatakan mereka orang berdosa, karena sesungguhnya orang Yahudi pun melakukan dosa yang sama yang dilakukan orang bukan Yahudi. Dosa adalah dosa, sama dosanya. Penghakiman yang keras dan tak kenal belas kasihan juga salah. Kita harus selalu berlaku lemah lembut terhadap semua orang seperti yang tertulis dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Orang yang berbelas kasihlah yang akan diberi belas kasihan. Matius 5:7. Hukum menabur dan menuai seperti juga berbelas kasihan kepada kita diberi belas kasihan. Dan seperti yang Yesus peringatkan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Matius 7 ayat 2. Dan tidak lebih daripada hukum yang menabur dan menuai. Prinsipnya sama. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jenis penghakiman yang kita pakai kepada orang lain akan dipakaikan juga kepada kita. Berdasarkan Matius 7 ayat 2. Nah, penilaian yang menganggap diri sendiri benar juga salah. Kita dipanggil untuk rendah hati. Dan Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong. Tetapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Nah, orang Farisi dalam perumpamannya tentang orang Farisi dan pemungut cukai yakin akan kebenarannya sendiri. Dan dari posisi sombong inilah orang Farisi menghakimi pemungut cukai. Aku nggak sama tuh, kata orang Farisi, dengan kaum pemungut cukai ini. Aku puasa 2 kali seminggu. Aku melakukan perpuluhan A, B, C, disebutkan satu persatu nilai kebaikannya. Namun Tuhan melihat hati dan menolak untuk mengampuni dosa orang Farisi. Baca dalam kitab Injil Lukas pasal ke-18 ayat 9-14. Penilaian yang tidak benar juga salah. Alkitab dengan jelas melarang memberikan kesaksian palsu. Artinya bersaksi dusta. Seperti yang tertulis dalam Amsal 19 ayat yang kelima. Janganlah mereka memfitnah, hoax termasuk di dalam hal ini. Janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Titus 3 ayat kedua. Orang Kristen sering dituduh menghakimi atau tidak toleran ketika mereka berbicara menentang dosa. Tetapi menentang dosa tidaklah salah. Menjunjung tinggi standar kebenaran sesungguhnya adalah sebuah tindakan yang mendefinisikan ketidakbenaran dan menarik umpan dan panah dari mereka yang memilih dosa daripada kekudusan, daripada kesalehan. Yohanes Pembaptis membuat Herodias marah ketika Yohanes Pembaptis berbicara menentang perzinahannya dengan Herodes. Baca dalam Markus 6 ayat 18 dan 19. Dia Yohanes Pembaptis Herodias akhirnya membungkam Yohanes Pembaptis dengan memenggal kepalanya. Tetapi Herodias tidak bisa membungkam kebenaran. Dia bisa membunuh Yohanes Pembaptis, tapi dia tidak bisa membungkam kebenaran. Orang percaya diperingatkan untuk tidak menghakimi orang lain secara tidak adil atau secara tidak benar. Tetapi Yesus memuji penghakiman yang adil sesuai dengan Matius 7 ayat 24. Kita harus memiliki hikmat untuk dapat membedakan mana yang salah, mana yang benar. Nah, dalam hal inilah Amsal terkenal dengan hikmatnya yang melebihi hikmat orang lain pada zamannya. Kita harus mengajarkan dan mengkhotbahkan seluruh nasihat Allah, termasuk ajaran Alkitab tentang dosa. Kita harus dengan lemah lembut menghadapi saudara dan saudari kita yang bersalah di dalam Kristus.
Kita harus mempraktekkan disiplin gereja. Kita harus mengatakan kebenaran dalam kasih. Apakah orang Kristen suka menghakimi? Salah satu argumen paling luas terhadap orang-orang Kristen adalah bahwa mereka suka menghakimi atau selalu memaksakan pandangan mereka pada orang lain. Jadi berusaha membungkam orang Kristen untuk mengatakan dosa adalah dosa. Nah, seringkali kritik ini menanggapi perilaku orang-orang Kristen berbicara tentang perilaku dan gaya hidup yang dinyatakan oleh Allah sebagai dosa, yang menimbulkan kemarahan Allah. Kita hidup dalam masyarakat di mana setiap orang berbuat apa yang benar, menurut pandangannya sendiri. Lifestyle-nya seperti apa? Lifestyle hidup sejenis dianggap itu benar, nggak boleh dikritik. Kita salah di dalam hal ini. Kita harus berani mengatakan apa adanya, karena itu yang dikatakan oleh Alkitab. Karena pada akhirnya kita bertanggung jawab pada suatu saat di hadapan tahta pengadilan Allah. Nggak ada manipulasi atau bermain victim, aku takut ini dan itu. Tidak ada. Lifestyle adalah lifestyle di dalam hal ini. Itu tertulis dalam Hakim-Hakim 21 ayat yang ke-25. Khalayak ramai bersikeras dalam pandangan mereka bahwa tidak ada moral absolut. Menurut mereka nggak ada moral yang absolut. Bahwa setiap orang harus memutuskan untuk dirinya sendiri apa yang benar dan salah. Dan dari kita selaku orang Kristen diharuskan untuk mentolerir yang pada dasarnya berarti mari kita rayakan dosa mereka, atau lebih tepat mengagungkan yang juga berarti setuju terhadap gaya hidup mereka yang hidup di dalam dosa. Itu sebuah kegiatan dosa sebetulnya kalau kita mau mentoleransi gaya hidup dosa. Mereka yang menganggap serius peringatan Alkitab terhadap dosa dan berani berbicara menentang kejahatan dinyatakan atau dicap sebagai fanatik agama. Dan semua orang Kristen, ironisnya, dinilai sebagai kelompok orang yang suka menghakimi karena selalu mengatakan atau ingin menunjukkan dosa adalah dosa. Misalnya, hidup hubungan sejenis itu adalah dosa dan itu terus-menerus dikatakan oleh orang Kristen. Dan jika mereka mau mentoleransi ini, maka mereka sudah beralih atau keluar dari konteks kebenaran Alkitab dan mereka harus mempertanggungjawabkannya ini suatu saat di hadapan Allah. Ayat kitab suci yang paling banyak digunakan untuk mendukung gagasan bahwa orang Kristen seharusnya tidak memberikan tanggapan atau opini mereka adalah Matius 7 ayat 1 yang kita kutip tadi. Jangan menghakimi. Di mana Yesus berkata kepada muridnya, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tapi jangan keluar daripada konteks ini. Dosa adalah dosa, harus dikatakan. Opini harus diberikan. Untuk mengetahui opini, kita mesti mengenal yang baik dan yang salah. Yang benar dan yang jahat, kita harus tahu ini. Ini adalah ayat yang sering dikutip dan dipergunakan oleh banyak orang yang tidak percaya, sekalipun juga ada orang-orang percaya yang menggunakan ayat ini tanpa memahami arti sesungguhnya dari ayat ini. Dalam arti mereka mempergunakan ayat ini di luar konteks. Jangan hakimi mereka hidup sesama jenis lah. Loh, bukan menghakimi, aku mengatakan apa adanya. Itu salah berdasarkan Alkitab. Ayat populer lain yang diambil juga selain daripada Matius 7 ayat 1, ayat lain yang populer adalah Yohanes 8 ayat yang ke-7. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kamu jangan nuduhlah, kamu juga berdosa, kira-kira begitu. Tetapi ketika kita membaca ayat-ayat ini dalam konteks sejatinya, maka kita akan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya, yaitu bahwa Yesus tidak memperingatkan kita terhadap setiap jenis penghakiman dalam arti penilaian yang disertai dengan opini, tetapi terhadap penghakiman munafik yang membenarkan diri. Jadi yang dilarang Tuhan Yesus itu adalah penghakiman munafik, membenarkan diri, kita hidup di dalam dosa, tapi mengkritik orang lain yang melakukan dosa yang sama yang kita lakukan. Itu tidak boleh. Dengan kata lain, seseorang harus menahan diri dari mengucapkan penilaian atau opini pada mereka yang melakukan dosa yang sama yang ia sendiri lakukan. Ingat, yang contoh tadi, Daud tidak dapat mengatakan apa-apa kepada Amnon, tidak mengkritik Amnon yang memperkosa teman saudaranya karena dia melakukan hal yang sama kepada Batsheba. Bahkan membunuh Uria, suami daripada Batsheba. Karena berdasarkan Matius 7 ayat yang kedua, Alkitab menentang sekelompok orang seperti ini, yaitu kemunafikan, menghakimi orang lain yang berbuat dosa
yang ia sendiri lakukan. Ini munafik. Jadi Alkitab mengatakan tentang kelompok orang seperti ini, yaitu kelompok yang menentang orang lain berbuat dosa, padahal mereka sendiri melakukan dosa yang sama. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Matius 7 ayat 2 tadi kan. Nah, nasihat itu ini mirip dengan pernyataan yang dibuat oleh Rasul Paulus ketika dia bertanya, dan engkau manusia, ini yang kita kutip juga tadi, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedang engkau sendiri melakukannya juga. Engkau sendiri lakukan yang sama. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Roma 2:3. Ayat ini adalah peringatan terhadap kemunafikan, pada saat yang sama suatu nasihat untuk hidup dengan benar bagi diri kita sendiri. Perlu diingat bahwa kemunafikan, perlu diingat bahwa penghakiman munafik yang membenarkan diri sendiri adalah jenis penghakiman yang harus dihindari oleh orang-orang Kristen. Dalam menilai orang Kristen harus mampu membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ibrani 5 ayat yang ke-14. Kita harus melakukan evaluasi spiritual dan dari kata-kata dan dari perilaku orang lain. Bukan untuk mencari atau menemukan kesalahan, tetapi untuk secara efektif menjaga hati kita terhadap kesalahan dan dosa, agar kita tidak melakukan hal yang sama. Kita harus memberi pengajaran terlebih dahulu kepada diri kita sebelum kita membantu orang lain. Bahkan segera setelah Yesus memperingatkan para muridnya terhadap penilaian munafik, Yesus berkata, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Matius 7 ayat 6. Nah, bagaimana orang Kristen dapat mengetahui, tadi saya katakan, siapa anjing dan siapa babi, kecuali mereka memiliki kearifan dan ketajaman secara rohani untuk membedakan yang satu dengan yang lain. Selanjutnya Yesus memperingatkan murid-muridnya hanya beberapa ayat kemudian, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Baca dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 15 dan 16. Peringatan ini diberikan tidak hanya berkaitan dengan nabi palsu, tapi juga tentang siapapun yang datang dengan nama Kristus, tetapi pada hakikatnya menyangkal Kristus. Titus 1 ayat 16. Juga tertulis dalam Matius 3 ayat yang ke-8. Berdasarkan pandangan Alkitab, orang-orang yang mampu memberikan penilaian secara adil dan benar dengan mempergunakan Alkitab sebagai standar untuk mengukur kebenaran dan keadilan tersebut adalah orang-orang yang memberikan penilaian secara adil dan benar seperti yang tertulis dalam Yohanes 7 ayat yang ke-24. Kita harus cerdik seperti ular, namun kita harus tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Dan kebijaksanaan menuntut agar kita cerdas. Amsal 10 ayat 13. Dan ketika kita telah melihat dengan benar, kita harus mengatakan yang sebenarnya. Dengan kasih sebagai faktor motivasi, artinya membantu orang untuk kembali ke jalan yang benar. Baca dalam Efesus 4 ayat 15. Kasih mengharuskan kita dengan lembut menghadapi mereka yang salah dengan mengatakan kebenaran tentang dosa mereka dengan harapan membawa mereka untuk bertobat dan kembali kepada iman kepada Kristus. Galatia 6 ayat 1. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Yakobus 5 ayat 20. Orang Kristen sejati mengatakan bukan apa yang dianggap dan diyakininya sebagai sebuah kebenaran, tetapi kebenaran seperti yang terungkap dalam firman Tuhan. Kebenaran firman itu tidak boleh disertai dengan opini pribadi, pendapat pribadi. Berikan kebenaran mutlak itu seperti kebenaran yang tertulis dalam Alkitab tanpa memberikan opini. Kebenaran yang absolut, terutama kebenaran tentang kebaikan dan kejahatan, adalah kebenaran yang tertulis dalam Alkitab terlepas dari apa yang kita rasakan atau pikirkan. Yesaya 5 ayat 20-21. Kita tidak dapat mengatakan kepada orang yang hidup dalam hubungan sejenis, menurut aku itu salah. Bukan. Alkitab mengatakan itu salah. Alkitab mengatakan itu salah.
Bagaimana pendapatmu? Alkitab mengatakan itu salah. Aku sejalan dengan apa yang Alkitab katakan. Mereka yang menolak atau tersinggung oleh kebenaran Alkitab merupakan bukti yang kuat yang berasal dari firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu benar dan jauh dalam lubuk hati mereka, mereka mengakui. Bahkan hati mereka juga mengungkapkan bahwa mereka berdosa karena sesungguhnya firman Tuhan jauh lebih tajam dari pedang bermata dua manapun seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12. Saya kutipkan. Sebab firman Allah hidup dan lebih kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, sebagai summary-nya, saya katakan sebagai berikut. Termasuk ke dalamnya closing statement untuk hari ini. Konteks kata menghakimi seperti yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Bukanlah berarti menghakimi dalam pengertian seorang hakim yang menjatuhkan hukuman pada tersangka di pengadilan. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Bukan arti kita menjadi hakim, menjatuhkan hukuman kepada orang lain. Nah, perkataan menghakimi dalam bahasa Yunani-nya kino, yang diterjemahkan sebagai menghakimi. Dapat juga perkataan kino ini dapat juga memiliki arti memilih, menghargai, memiliki pendapat, memiliki opini, menentukan, menilai, atau memerintah. Jadi seorang Kristen boleh memberikan opini atau pendapat pada waktu ditanya, atau memberikan opini atau pendapat yang berdasarkan kebenaran seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Menurut pendapatku, opiniku, Alkitab mengatakan jangan berzina. Inilah kebenaran itu. Jadi in line dengan ini, kita tidak menambahkan opini pribadi kita. Misalnya ya, tapi hidup zaman sekarang mudah dimengerti lah. Bukan. Perzinahan adalah perzinahan. Selesai. Alkitab melarang orang Kristen untuk memberikan penilaian atau opini munafik. Dalam arti menilai orang lain hidup dalam dosa, padahal ia sendiri melakukan dosa yang sama. Hendaklah kita jangan terburu-buru memberikan opini pada saat melihat sesuatu yang tidak kita sukai. Tapi hendaklah kita melakukan refleksi diri agar kita tidak terjebak dalam tindakan kemunafikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Biarlah setiap benih firman ini jatuh di tanah subur sehingga dapat menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Karena dalam segala sesuatu yang kami lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan dan buka hati kita. Terimalah berkat. Semoga Bapa Surgawi menyinari wajahnya atas setiap daripada kita. Bapa Surgawi menuntun kita di jalan yang benar, membimbing kita ke arah yang tenang, bahkan membaringkan kita di padang berumpun hijau, serta menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah kandunganmu. Engkau menjadi kepala bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati sekolahmu, diberkati usahamu. Apa saja yang kau kerjakan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan membuat engkau senantiasa berhasil. Dan biarlah kita membuka waktu kita dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Rohul Kudus saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Amin dan amin.